Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Kali ini, saya akan membahas film 20th Century Girl. Film ini beralur di zaman 90-an, tepatnya di tahun 1999, yang mana teknologinya belum secanggih sekarang, masih pakai telepon dan pager. Buat kalian yang nggak tahu pager, simpelnya pager adalah gadget untuk chattingan zaman dulu. Kalau pengen tahu lebih, tonton aja kontennya Raditya Dika yang ini. Oke, kita mulai aja ceritanya. Pemeran utama dari film ini adalah Nabora, wanita yang jago taekwondo dan mempunyai keluarga yang berpenghasilan dari jasa sewa VHS. Buat yang belum tahu, VHS adalah kaset untuk menayangkan film. Kalau zaman sekarang, DVD atau Blu-ray. 2015, kisah diawali dengan ayah Nabora yang menerima paket untuk Nabora dari orang yang tidak dikenal bernama Joseph. Dan isi paket itu adalah kaset berjudul Perselingkuhan, dan cover dari kaset itu seperti film porno. Ayah Nabora pun langsung menelpon Nabora untuk memarahinya, yang waktu itu Nabora berada di Seoul. Apa kau masih menonton film porno? Ayah ini bicara. Kemudian ayah Nabora mengirim pap kaset itu, lalu nostalgia pun dimulai. Tahun 1999. Terlihat Nabora sedang berada di kamar dengan temannya yang bernama Yundu. Yundu adalah teman baik Nabora sejak kecil. Yundu punya penyakit jantung dan akan segera operasi ke Amerika. Di tengah percakapan, Yundu curhat pada Nabora bahwa dirinya bertemu seorang laki-laki di toko baju dan merasa mulai jatuh cinta pada laki-laki yang masih disembunyikan wajahnya itu. Tapi tertulis di label seragamnya, namanya adalah Baekhyunjin. Dan cowok itu akan mendaftar di SMA UAM. Itu berarti dia akan satu SMA dengan Bora dan Yundu. Dan Yundu meminta tolong pada Nabora untuk mencari informasi mengenai Baekhyunjin selama Yundu masih di Amerika. Dan selama Yundu di Amerika, Bora dan Yundu akan tetap saling berkomunikasi lewat email yang baru saja mereka buat. Di hari pertamanya masuk sekolah, Nabora telat dan harus berlari untuk mengejar bis. Bis pun akhirnya berhenti untuk mempersilahkannya masuk. Namun, sudah tidak ada lagi kursi yang tersisa, membuat Nabora harus berdiri. Ketika bisnya maju, Nabora menyenggol laki-laki 2 kali. Laki-laki itu pun akhirnya mempersilahkan Bora untuk duduk. Ketika dia melihat label namanya bernama Baekhyunjin, Nabora langsung antusias untuk stalking laki-laki itu demi Yondu. Bora pun kemudian mulai mendapatkan informasi tentang Baekhyunjin, antara lain tingginya 181 cm, minuman kesukaan, soda rasa jeruk, hobi main basket, ukuran sepatu 44, dan teman baiknya bernama Pung Wunhu. Kita sebut saja dua sejoli ini Randy dan Jalal. Bahkan Nabora tahu alamatnya, yaitu apartemen Lucky nomor 304. Esoknya, ketika pelajaran sedang berlangsung, Bora melihat Randy yang cedera. Bora pun langsung pura-pura sakit perut agar bisa pergi ke UKS untuk lanjut menstalking Randy. Bora pun berhasil mengetahui eskul apa yang diminati Randy, yaitu klub penyiaran. Otomatis Jalal juga ikut klub penyiaran. Singkat cerita, seleksi untuk klub penyiaran pun dimulai. Randy dan Jalal pun daftar ke klub penyiaran itu, termasuk Nabora. Ketika seleksi, Nabora menunjukkan bakat taekwondonya, membuat juri terkesan, termasuk Randy. Sampai-sampai Randy mengundurkan diri dari proses seleksi. Alhasil, yang lolos dari dua sejoli itu hanya Jalal. Jadi, Bora memanfaatkan Jalal untuk menggali informasi Randy, tapi Jalal terlalu dingin. Jadi, Bora tetap berusaha sendiri. Di antrian telepon, Bora menghafal nomor telepon yang Randy tekan, tapi ketika tinggal 1 angka lagi, Jalal malah menutupinya. Alhasil, di malam harinya Bora harus mengorbankan banyak koin untuk memastikan 1 angka lagi. Dan di koin terakhir, Bora pun berhasil terhubung pada Jalal. Tapi di sini, Bora menganggap yang mengangkat telepon adalah Randy. Bora pun berpura-pura menjadi tukang survei berhadiah.
Dan setelah Jalal menjawab surveinya, Bora meminta nomor pagernya untuk pengiriman hadiah. Tapi Jalal keburu sadar bahwa itu adalah suara Bora. Bora pun langsung panik dan menutup teleponnya. Lalu ketika di sekolah, Jalal membahas kejadian semalam dan menawarkan nomor Randy asalkan dia mau meminjamkan kaset yang ingin dia tonton. Dan kaset itu adalah kaset film yang berjudul Perselingkuhan, yang covernya seperti film porno. Bora pun menyetujuinya. Besoknya Bora membawa kaset itu. Tapi sialnya malah ada razia di sekolah, sehingga dia dihukum karena dianggap membawa kaset porno. Dan ketika dihukum, Jalal melihatnya. Kemudian mengambil kaset yang Bora pegang tanpa basa-basi, membuat Nabora kesal dengan tingkah dingin Jalal. Malamnya, Jalal menepati janjinya untuk memberi nomor pager Randy karena dia telah mendapatkan kaset yang ia mau. Bora pun berhasil mendapatkan nomor pager Randy dan segera memberikan itu pada Yundu yang masih di Amerika. Dengan modal informasi dari Nabora, Yundu jadi tahu musik yang Randy suka. Di malam hari, terjadi perkelahian antara Randy dan geng Paradise. Nabora yang mendengar kabar itu langsung datang menghampiri perkelahian dan datang tepat waktu untuk melindungi Randy. Setelah itu, mereka dikejar dan berhasil lolos karena ada polisi. Tapi Nabora berakhir cedera kaki dan harus menggunakan disabilitas untuk sementara. Melihat kejadian itu, Randy yang punya sifat genit langsung GR dan menganggap Bora cinta padanya, lalu mengajaknya makan di tempat Jalal. Kemudian, Randy juga mengatakan bahwa dia cinta pada Bora dan mengajaknya pacaran. Bora pun menolaknya karena dia memang tidak suka pada Randy. Dia melakukan semua itu hanya demi temannya, yaitu Yondu. Dan Bora pun kabur dari rumah makan itu dengan meninggalkan disabilitasnya. Lalu Bora beristirahat dulu di taman. Kemudian tiba-tiba Jalal datang menghampirinya untuk mengantarkan disabilitasnya dan memperbaiki perbannya. Dan Jalal juga sempat bertanya, "Kenapa kamu tidak menerima cinta Randy?" Bora menjawab, "Aku tidak menyukainya." Jalal pun dibuat bingung dengan Bora yang menstalking Randy. Ketika di rumah, Bora ingin curhat pada Yondu tentang Randy yang menyukai dirinya. Tapi tidak jadi dikirimkan karena takut Yondu akan terluka jika orang yang Yondu cintai malah mencintai dirinya. Singkat cerita, SMA WOA mengadakan karya wisata dan saat itu Yondu masih di Amerika. Ketika Nabora membeli anggur, tiba-tiba Nabora dihampiri Randy untuk mengajaknya kencan yang semakin GR karena dia menerima pesan yang berisi "Aku mencintaimu sepenuh hati." Dan menganggap bahwa yang mengirim pesan itu adalah Bora karena yang tahu nomor pagernya hanya keluarganya, Jalal, dan Bora saja. Padahal kita tahu pesan itu berasal dari Yondu yang masih di Amerika. Kemudian dengan tegas Bora mengatakan, "Aku tidak akan pernah berkencan denganmu." Malam harinya, Bora dan teman-teman mabok soju dan anggur. Mereka masih menyisakan soju 2 botol lagi. Dan 2 botol itu dipaling oleh kawanan laki-laki. Alhasil, Bora yang lagi mabok dan punya jiwa taekwondo langsung menghampiri kamar laki-laki untuk memberi mereka pelajaran karena telah maling sojunya. Bora pun mengetuk pintu kamar yang salah dan yang keluar membukakan pintunya adalah Jalal. Tapi karena sudah jam tidur, guru akan menghukumnya jika siswa kepergok belum tidur. Untungnya Jalal mengajaknya bersembunyi. Dalam keadaan mabok pun, Bora menyatakan cintanya pada Jalal. Esok hari, karya wisata pun dilanjutkan dengan kegiatan memungut sampah di pantai. Di saat itu, Randy sedang menggoda Bora. Dan di saat yang sama, Bora sedang melihat Jalal. Randy pun langsung peka bahwa Bora sebenarnya suka pada Jalal. Randy yang sifatnya selalu baik pada teman, dia mengajak Jalal untuk foto bersamanya dengan Bora. Walaupun sebenarnya Randy juga suka pada Bora. Tapi dua sejoli ini lebih baik bersaing secara sehat. Singkat cerita,
Karya wisata pun berakhir, dan hasil foto itu pun dicetak oleh Bora untuk dikirim ke Yondu. Karena Bora dan Jalal satu eskul, lama-lama mereka semakin dekat. Sampai pada akhirnya, Jalal datang ke toko Bora hujan-hujanan hanya untuk mengabari bahwa dia akan membuka toko es krim di seberang tokonya. Maka mereka berdua pun semakin dekat. Dan Bora mulai ingin cari perhatian pada Jalal dengan cara mengajak adiknya bermain badminton di depan rumahnya. Jalal pun datang dengan membawa es krim dan bertanya, "Apakah kamu sering main badminton?" Dan Bora menjawab bahwa dia memang sering main badminton dengan adiknya. Tapi Jalal mengetahui bahwa Bora sedang modus. Terlebih, ibunya bilang, Kau tidak pernah berolahraga, apa yang merasukimu? tapi ayahnya senang melihat Bora bersama laki-laki, lalu mengizinkannya untuk bermain dulu. Bora dan Jalal pun makan es krim di depan rumah dengan adik Bora. Setelah itu, adik Bora disuruh masuk ke rumah. Lalu Jalal dan Bora pun akhirnya berduaan. Kemudian Jalal menceritakan bahwa dia juga punya adik yang sekarang ada di Selandia Baru. Lalu Jalal mengajaknya untuk jalan-jalan dulu ke pohon plum karena sekarang pohonnya sedang berbuah. Mereka berdua pun bersenang-senang dan mereka mulai saling mencintai. Setelah jalan-jalan, Bora mengajak Jalal untuk nonton bioskop di akhir pekan. Jalal pun menerima ajakan Bora. Dan Bora menceritakan cintanya pada Yundu bahwa dirinya sedang jatuh cinta pada Jalal. Menjelang kencannya di bioskop, Bora pun mulai memperhatikan penampilannya. Merasa bajunya jelek, Bora langsung belanja baju baru. Di perjalanan pulang dari belanja, Bora diajak Randy untuk makan es krim di tempatnya Jalal. Randy pun berkesempatan untuk melakukan adegan romantis dengan cara mengusap bibir Bora karena belepotan. Tapi Jalal langsung memberinya tisu. Lalu Bora pun merasa dirinya jadi rebutan cowok-cowok ganteng. Dan tiba-tiba Yondu datang muncul di balik kaca. Seketika Bora langsung memeluknya untuk melepas rasa rindu. Lalu mereka mengobrol lagi di kamar. Yondu bilang, Bagaimana seragam toko es krim bisa terlihat begitu keren? Bora pun bingung dengan perkataan Yondu tersebut. Karena yang memakai seragam es krim adalah Jalal, yaitu orang yang dia cintai. Disinilah baru dijelaskan bahwa pada awal cerita Yondu curhat, yang wajahnya masih disembunyikan itu, ternyata orang itu adalah Jalal yang sedang memakai baju sekolah Randy. Jadi selama ini, Bora menstalking orang yang salah, cuman gara-gara di baju Jalal tertulis nama Randy. Alhasil, Bora bingung karena dia sudah mencintai Jalal. Sedangkan Jalal adalah orang yang disukai oleh Yundu juga. Bora khawatir pertemanannya akan rusak cuman gara-gara cinta. Jadi, Bora memilih untuk mengorbankan perasaannya pada Jalal. Dan terkait rencananya nonton bioskop, dia alihkan pada Yondu. Jadi, yang datang nonton bioskop bersama Jalal adalah Yundu. Sedangkan Bora sedang bersama Randy di kebun anggur. Bora memaksanya untuk menemaninya pergi ke sana. Kalau tidak mau, dia akan menyebarkan bahwa Randy pernah ditolak olehnya. Ketika sampai di rumah, Bora terus tersiksa oleh perasaannya sendiri. Bora kemudian menelpon Jalal di tengah malam saat Yundu sudah tidur. Dan juga dia tidak menggunakan telepon rumahnya, melainkan dia memakai telepon umum agar Yundu tidak bangun. Barulah mereka ngobrol di telepon. Tiba-tiba Jalal datang menghampirinya. Lalu mereka pun lanjut mengobrol di teras. Lalu Jalal memberikan Bora HP agar mereka lebih mudah berkomunikasi. Tapi Bora menolak HP itu dan bilang pada Jalal bahwa dia tidak punya perasaan kepadanya. Tentunya perkataan dari Bora ini adalah bohong. Kemudian Bora pergi. Padahal Jalal ingin mengirimnya surat terakhir sebelum dia pergi ke Selandia Baru. Diceritakanlah isi surat itu. Di surat itu, Jalal menceritakan bahwa dirinya sudah melihat Bora sejak lama,
yaitu ketika Bora ingin mengambil kaset dewasa berjudul Selingkuh, tapi tidak tergapai. Dan di situ Jalal membantunya untuk mengambilkan kaset itu. Itulah alasan dia ingin menonton film dari kaset perselingkuhan itu. Dan dia juga menceritakan bahwa dirinya cemburu karena Bora selalu memperhatikan Randy. Di sisi lain, bingung. Apakah dia memperhatikan Randy karena pernah melihatnya dahulu memakai baju Randy, atau memang dia suka pada Randy? Jalal sangat penasaran hal itu. Dan saat ini, surat itu batal dikirimkan. Kemudian, Jalal membuangnya. Jadi kesimpulan dari surat itu adalah, Jalal belum tahu maksud dari Bora menstalking Randy. Hari demi hari, Bora semakin berusaha untuk menghilangkan perasaannya. Sampai pada akhirnya, Yondu ingin mengajak Bora ke Disneyland dan ingin menembak Jalal di sana. Di sana Bora membantu Yondu agar bisa berduaan dengan Jalal. Tapi ketika Bora ingin naik roller coaster dengan Randy, Jalal malah ingin ikut naik. Padahal Jalal takut ketinggian. Maka Yondu pun ditinggal sendirian. Sedangkan Randy tidak jadi naik dan kembali menghampiri Yondu. Lalu Yondu pun bertanya, "Kenapa kamu balik lagi? Bukannya tadi ingin naik roller coaster?" Randy menjawab, "Jalal menggantikanku. Dia ingin menyatakan cinta pada Bora walaupun sebenarnya Jalal takut ketinggian." Lalu Randy memberitahu Yondu bahwa Bora dan Jalal sudah saling mencintai sejak lama. Dan di roller coaster, Jalal pun akhirnya menyatakan cintanya. Aku menyukaimu. Dan ketika selesai wahana, Jalal bilang bahwa dirinya sebentar lagi akan kembali ke Selandia Baru. Dan Bora pun pura-pura tidak bersedih mendengar kabar itu. Di perjalanan pulang, Yondu dan Bora adu mulut. Yondu bilang pada Bora bahwa dia tidak tahu malu, padahal dirinya lah yang tidak tahu malu. Sampai akhirnya Yondu membuka email pesan dari Bora yang sudah lama dia tidak baca. Dan pesan itu berisi cerita Bora yang jatuh cinta pada Jalal. Barulah di sini Yondu sadar bahwa dirinya lah yang tidak tahu malu karena kesalahpahaman seragam. Di sini Bora tidak salah. Lalu pas di sekolah, Yondu mulai mengalah pada Bora dengan menceritakan semuanya pada Jalal terkait kesalahpahamannya. Jalal pun akhirnya mengerti yang sebenarnya terjadi dan kebingungannya pun terjawab. Jadi sekarang Jalal pede untuk mengajak Bora bertemu lagi di malam hari, sekalian mengembalikan kaset yang sudah ia pinjam, karena sehari lagi dia akan pergi ke Selandia Baru. Tapi Bora tidak menjawab pesan dari Jalal karena adiknya kecelakaan, membuat Bora dan keluarga harus bermalam di rumah sakit, meninggalkan rumah. Di sisi lain, Jalal sedang berada di depan rumah Bora dan melihat rumahnya kosong. Jalal pun setia menunggu Bora di depan rumah sampai subuh. Namun Bora tak kunjung datang. Pertemuan terakhirnya pun sirna. Lalu esoknya Bora pergi ke sekolah seperti biasa. Ketika jam istirahat, Bora panik karena Yondu pingsan dan langsung menggendongnya ke UKS. Tapi ketika di tangga, Yondu bilang dia baik-baik saja. Yondu merasa malu pada Bora yang begitu baik kepadanya, sedangkan dirinya tidak pernah memikirkan perasaan Bora. Kemudian Yondu memberitahunya bahwa Jalal masih ada di stasiun dan menyuruhnya untuk segera menyusulnya dengan Randy. Randy pun mengajaknya pergi ke stasiun untuk menemui Jalal sebelum terlambat. Untungnya Jalal masih ada di stasiun. Jadi Bora pun sempat menyatakan cintanya pada Jalal dengan berteriak. Jalal pun bahagia mendengar itu. Dan itulah terakhir mereka bertemu. Tapi Bora masih berkomunikasi dengan Jalal lewat email. Singkat cerita, Bora dan kawan-kawan lulus. Di tahun baru menyambut abad ke-21, Jalal masih di Selandia Baru dan masih berkomunikasi lewat email. Dia menyampaikan bahwasannya dia akan kembali ke Korea untuk berkuliah. Mendengar itu, tentunya Bora senang. Tapi suatu ketika, Bora lost contact dengan Jalal dalam waktu yang sangat lama.
bahkan sampai Bora lulus kuliah. Dan Bora pun mulai berusaha untuk melupakan Jalal dengan cara melakukan kencan buta. Tapi ketika kencan buta, laki-laki yang ia dapatkan memiliki nama yang sama dengan Jalal, yaitu Wunhu. Bora pun menangis. Dan kali ini dia ingin benar-benar melupakan Jalal dan akan menganggapnya sudah mati. Singkat cerita, Bora sudah lupa pada Jalal. Bora pun sudah tumbuh dewasa. Wajahnya sudah menua dan sekarang dia kerja di Seoul. Ketika pulang ke rumah, zaman sudah berubah. Kini toko kaset sudah tidak laku. Tokonya pun sudah terbengkalai. Dan di sana, Bora mendapatkan paket yang berisi kaset yang dulu pernah dia pinjamkan kepada Jalal. Tapi nama pengirim dari paket itu adalah Joseph, orang yang tidak dikenalnya. Di surat itu juga ada undangan untuk mengikuti pameran seni di Museum Cheongju. Bora pun pergi ke sana berharap itu adalah kejutan dari Jalal. Tapi ketika menyusuri museum seni itu, Bora melihat tulisan yang menandakan Jalal sudah meninggal pada tahun 2001. Lalu dia pun dihampiri oleh adik Jalal yang tak lain adalah Joseph. Lalu Joseph menceritakan semuanya dan berterima kasih pada Bora karena telah memberikan kenangan indah di waktu singkatnya kepada kakaknya. Begitu juga dengan Bora yang berterima kasih pada Joseph karena telah mengundangnya ke sini. Bora pun pulang lagi ke rumahnya dan berniat ingin menonton kaset bercover porno itu. Tapi ketika dibuka, kaset itu sudah ditukar dengan kaset kenangan 1999. Bora pun akhirnya menonton. Melihat kenang-kenangan itu, Bora pun menangis. Dan film pun berakhir. Thank you and see you later.